Audio Jungle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk ya, silakan duduk. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang di ruangan bimbingan Hukum Sains yang tentang negeri 29 ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Bu Putri. Oke, baik, di sini dari anak-anak kelas berapa ya? Kelas 7. Oke, kelas 7. Iya, baik. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mendapat data dari wali kelas kalian. Nah, sebelum kita melakukan bimbingan dan konseling pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kita perkenalan dari masing-masing kalian biar kita lebih akrab. Karena kan tak kenal maka tak sayang. Tadi saya sudah memperkenalkan diri. Sekarang tinggal kalian memperkenalkan diri. Dari ujung sana, sebutkan nama lengkap. Anak sistem sapi. Iya, baik. Iya. Dasar operasi. Nah, Dari lelaki seputar. iya. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dulu. Kalian kan di sini datang berenam. Nah, kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Nah, di mana bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa secara bersama-sama atau kelompok agar kelompok itu menjadi besar, kuat, dan mandiri. Nah, di mana kalian mempunyai masalah nanti kita selesaikan secara bersama-sama secara berkelompok. Nah, seperti itu. Bimbingan kelompok itu dimaksud untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konsoli atau siswa. Nah, bimbingan kelompok itu bisa berupa penyampaian informasi atau aktivitas kelompok, membantu membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial. Nah, di sini itu kalian datang ke sini atas panggilan dari wali kelas berdasarkan data dari buku siswa yang sudah saya baca. Tentunya dari ke-6 siswa di sini tentunya ada masalah garis besar permasalahan yang ingin saya bahas atau ingin saya selesaikan bersama-sama bersama kalian di sini tentunya. Sebelumnya saya ingin tanya dong sama kalian. Kalian ini kan kelas 7 tentunya, berarti kalian dari SD ya? Iya, dari SD terus langsung masuk ke SMP. Tentunya mengalami perubahan yang signifikan. Dari gurunya berbeda, sekolahnya berbeda, teman-temannya pun banyak yang berbeda. Apalagi masa pandemi seperti ini, tentunya kalian belum interaksi secara langsung dengan guru-gurunya, belum kenal dekat dengan teman-temannya, apalagi dengan lingkungan sekolah karena masih proses belajar daring. Tapi proses bimbingan konseling itu masih perlu dilakukan untuk memantau kalian bagaimana sih proses belajar mengajar kalian selama di rumah. Apakah belajarnya masih terpantau atau masih hanya sekedar formalitas atau masih istilahnya semaunya sendiri kayak gitu. Nah, di sini untuk menyelesaikan masalahnya, saya ingin tanya dulu satu-satu dari kalian semua tentang permasalahan atau kesulitan apa yang kalian alami semasa daring, atau ada sesuatu yang membuat kalian itu merasa kesulitan, hambatan kalian dalam proses belajar mengajar. Mungkin bisa dimulai dari Mbaknya, terus muter ke sini, depan, langsung ke belakang. Oke, dari Mbak Terli. Oke. Oh iya, berarti kuota internetnya terbatas ya. Kuota internetnya terbatas karena mungkin
proses daring yang dilakukan itu terlalu menguras kuota ya, jadi kuotanya terbatas. Apalagi kemarin sempat ada informasi tentang bantuan dari pemerintah, tapi mungkin ada beberapa yang tidak tersalurkan ke siswa-siswa, bisa jadi nomor yang ganti atau seperti apa. Tapi selebihnya sudah ada beberapa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nanti bisa dikoordinasikan atau bisa dibicarakan secara langsung mengenai hal tersebut. Selanjutnya untuk Mbak Lia, oh sinyalnya susah. Mungkin karena kita terbatasan dari operator masing-masing, sinyal susah, terganggu. Untuk pembelajarannya juga kadang yang harus kita pantau terus ya, kita harus pantau terus, harus standby handphone untuk informasi-informasi yang akan dilakukan. Jadi untuk sinyal yang susah nanti bisa dikiranya Mbak Lia nggak mengerjakan, bisa koordinasi sama pemburu mata pelajaran atau guru mata pelajaran yang bersangkutan. Misal, Bu maaf saya sinyalnya ada susah kalau di rumah gitu. Nanti mungkin ada solusi atau ada misalkan harus mengumpulkan tugas hari ini tapi Mbak Lia baru dapat besok. Nanti bila mengumpulkannya nanti sambil bilang, sambil jelaskan seperti itu. Untuk lanjutnya Mas, Saya sering dipakai sama oke. Untuk masalah selanjutnya berarti handphonenya satu, berarti sama ibunya juga ya. Kadang informasi yang didapat juga tidak begitu ini ya, tidak begitu disampaikan. Kadang ada yang disampaikan, kadang ada yang mungkin tertinggal, terlewat kayak gitu. Untuk selanjutnya Mas Nazar, Kalau saya susah memahami materi kalau tidak dijelaskan secara langsung. oke baik. Berarti iya, tadi tentunya teman-teman semua juga sama. Kalau misalkan materinya, apalagi dari SD ke SMP, materinya kan berbeda. Hanya beberapa yang sama-sama, tapi tentunya yang lainnya itu soal-soalnya, penjelasannya itu lain, penjelasan baru, materi baru. Itu penjelasan kalau kita nggak dijelasin secara langsung, kadang ada anak yang hanya membaca, dia udah mengerti. Ada yang harus dijelaskan melalui orang lain menjelaskan baru kita paham. Terus setiap orang itu beda-beda. Tentunya nanti bisa diselesaikan secara bersama-sama. Selanjutnya Mas Yudis, Ngapain sih dipakai sama? oh berarti hampir sama Mas Nur, handphonenya berbarengan. Jadi kadang untuk informasinya mengalami keterlambatan. Selanjutnya yang terakhir, Ketinggalan pelajaran karena terlalu. oh jadi Mas ini suka main games ya. Jadi kadang mungkin untuk ada notifikasi dari gurunya untuk masalah tugas nggak masuk karena kebanyakan main gamesnya ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti kesimpulan dari di sini yang kita ambil adalah garis besarnya aja. Dari yang mungkin tadi ada yang kesulitan menjelaskan sama handphone, sama koneksi dan main games. Nah, kan permasalahan kalian tentunya beda-beda dong. Permasalahan dari setiap anak itu mungkin berbeda-beda. Berarti garis besarnya agar bagaimana kalian dengan tidak kesulitan mendapat koneksi internet, kuota terbatas, terus biar yang main games tidak terpaku terus dengan gamesnya, terus biar yang nggak mudeng bisa mudeng dengan pelajarannya. Gimana sih cara melakukannya? Penyelesaian masalahnya bagaimana ya? Jadi nanti tentunya kalian akan mendapatkan materi-materi penjelasan yang lebih susah lagi, materi menjumpai masalah yang lebih rumit lagi, biar kalian nggak kesulitan dalam menghadapinya. Tentunya penyelesaiannya bisa dengan ada pilihan lain. Yang pertama, misalkan kalian belajar kelompok. Misalkan kalian belajar kelompok antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak di sini belajar kelompok bersama-sama untuk menyelesaikan tugas atau soal yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Tapi Bu, saya kan nggak bisa kalau misalkan nggak dijelasin. Nah, bagaimana tuh solusinya? Kalau misalkan nggak bisa pas dijelasin, berarti caranya gimana dong? Ada yang punya pendapat atau kalian di sini bisa menjawab kira-kira apa ya yang akan kita lakukan ya gitu? Gimana? Ayo ada? Ayo, nggak apa-apa, bilang aja. Oke.
Oke, berarti kalian semalam nggak apa-apa. Nah, nanti di sini kalian kan tentunya bisa melalui bimbingan belajar kelompok ya, atau bisa juga dengan les privat. Tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan, kalian masih tetap bisa belajar di luar dengan guru pembimbing atau guru les mata pelajaran yang ada di sekitar kalian, mendapatkan informasi dari mereka agar bagaimana membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan selama daring. Jangan sampai tertinggal, apalagi sayang banget kalau selama 1 semester ini kalian tidak mendapatkan materi sama sekali. Maksudnya materi kalian dapatkan tapi kalian tidak mencernanya, itu sama sekali kayak kasihan sekali. Nanti selama setahun ini berarti saya belajarnya kosong dong, hanya kadang membaca atau belajar sendiri yang mudah. Tapi nanti mungkin dengan dijelaskan atau ada guru pembimbing, walaupun guru mata pelajaran dari sekolah yang kadang emang keputusannya tidak boleh tatap muka atau tidak akan belajar, hanya bisa by phone. Juga kadang ada yang nggak punya kuota, ada juga yang handphonenya kadang dipakai sama orang tuanya atau dibuat sama adiknya, atau ada yang nggak ngerti ada tugas karena main games terus. Itu nanti antisipasinya bisa dengan belajar privat dengan guru-guru pembimbing yang ada di sekitar kalian. Bisa dimengerti? Oke, baik, terima kasih. Nanti selanjutnya saya ingin kalian melaporkan atau kegiatan kalian di les privat dengan guru atau udah belajar kelompok. Nanti kalian bisa lapor ke saya, dan jika ada nilai tugas atau nanti nilai tengah semester kalian masih tetap saya pantau apakah masih ada ketertinggalan atau sudah meningkat karena sudah dilakukan proses bimbingan kelompok dan sudah menemukan titik permasalahannya, yaitu les privat. Nanti laporannya tetap saya tunggu ya. Kalau misalnya kalian sudah les privat, nanti untuk nilainya juga saya pantau dari guru kalian masing-masing. Oke, baik, ada yang masih ditanyakan? Tidak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.